Halo guys, kembali lagi channel Meteorologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai problem ketika teman-teman itu melakukan load balance, tapi salah satu ISP-nya atau dua-dua modem dari ISP tersebut menggunakan IP DHCP. Nah, masalah ini saya alami ketika saya menggunakan ISP yang namanya Icon Plus. Nah, di Icon Plus ini kalau teman-teman itu menggunakan internet broadband dari Icon Plus, Icon Plus kan punya broadband tapi broadband corporate namanya. Jadi dia speednya up to. Namun kalau masalah di dedicated mungkin tidak mengalami karena dedicated by default dia udah IP static dikasih IP public. Nah kalau di broadbandnya Icon Plus atau jaringan modem lain, tapi yang saya alami di Icon Plus ya, dia itu dapat IP-nya IP dinamik. Jadi IP LAN-nya itu DHCP dan tidak bisa kita request untuk IP statik. Aneh juga, tapi ya memang begitu nyatanya gitu. Nah, mungkin teman-teman lain nanti kalau ada mengalami juga di mana modemnya itu nggak bisa di set IP statik untuk IP lokalnya gitu. Padahal kita minta IP statik, kita minta IP LAN-nya aja, bukan IP untuk yang mengarah ke internet ya. Bukan IP public static kita minta, tapi IP LAN static. Tapi mereka pun tidak bisa mengeset itu karena kita berlangganan yang broadband. Nah, solusinya gimana kalau kita mau lakukan dia load balance? Karena kalau kita load balance kan kita harus bikin routing MAC ke salah satu ISP tersebut gitu. Kita harus tandai kan routingnya. Sebagai contoh kita akan buka ya, teman-teman bisa buka meetteknologi.com. Di sini ada MikroTik script. Nah, di MikroTik script ini teman-teman bisa klik yang bagian ini, load balance PCC2 ISP. Di sini ya, load balance PCC2 ISP. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian IP routes-nya, di sini kan kita menambahkan ada 4 route di sini ya. Tapi teman-teman perhatikan yang 2 di atas saja. Di sini ada add distance 1 gateway 9.1. Ini mengarah ke ISP1. Di sini kita kasih namanya to Ethernet 1 dan yang di bawahnya itu yang 8.1 ini itu mengarah ke ISP2. Artinya ada 2 ISP di sini kalau kita melakukan load balance. Nah, lalu bagaimana kalau kita menambahkan DHCP? Kalau kita bikin modem IP dari gateway ISP2 ini misalnya DHCP, tentu kita tidak bisa bikin routing MAC-nya kan? Karena kalau kita misalnya seperti ini, saya contohkan ya, saya login ke router. Nah, kalau kita misalnya bikin IP DHCP client gini, biasanya kita seperti ini ya kalau kita mendapatkan IP DHCP dari salah satu modem. Katakanlah ini modemnya dapat ada DHCP-nya ya. Nah, kita akan set misalnya di sini ya interface-nya itu Ethernet 1. Nah, modemnya dicolok di Ethernet 1 misalnya. Kalau teman-teman klik di sini kan ada langsung dia menambahkan nih, add default route. Otomatis kalau kita klik apply nanti di bagian IP routes di sini akan otomatis ditambahkan gitu. Ini kita coba hapus ya. Nah, di sini akan ditambahkan satu route baru. Kita coba ya. Oke. Nah, ketika ini IP-nya udah dapat. Nah, ini kan udah dapat ya, udah bond berarti udah dapat statusnya ya. Lalu kita klik IP route, di sini kan otomatis ditambahkan nih. Ditambahkan satu route. Tapi di sini kalau teman-teman perhatikan, kita tidak bisa menandakan routing MAC-nya. Routing MAC-nya kan mati di sini, tidak bisa diklik, tidak bisa diapa-apain nih. Sementara kalau kita mau load balance, kita harus bikin routing MAC-nya. IP misalnya IP di sini IP berapa nih? IP yang kita dapat ini kan IP 9.1 itu mengarah ke modem berapa gitu. Misalnya ke modem 1 atau ke modem 2. Nah, ini jadi masalah ketika modemnya tidak bisa di set IP statik lokalnya. Nah, gimana solusinya? Solusinya sebenarnya sangat simpel ya. Kita bisa mainin dengan status ini, status bond ini. Kalau dia nggak dapat IP kan statusnya masih menunggu, waiting biasanya. Nah, kita bisa hapus di sini. Kalau kita hapus kan di sini otomatis hilang juga DHCP-nya tadi. IP route dari DHCP-nya kan hilang. Nah, pertama kita teman-teman buka situs meetteknologi.com. Lalu teman-teman scroll ke bawah, di sini ada script menambahkan dynamic IP route modem IP DHCP. Nah, ini script menambahkan dynamic IP route modem IP DHCP. Jadi ini solusinya. Solusinya sangat simple. If bond sama dengan 1, jika status IP-nya itu udah bond, kita tambahkan, kita eksekusi komen di bawah ini. Kita tambahkan satu route dengan distance 1 dengan gateway-nya itu
dengan gateway address, berapa gateway yang kita dapat dari DHCP tersebut, lalu kita tandai. Nah, di sini bisa kita tandai nih. Misalnya teman-teman itu yang DHCP IP-nya itu di modem ISP2, bisa teman-teman set sini routing MAC-nya to ISP2, to modem 2 atau to Ethernet 2, itu bebas terserah teman-teman sesuai dengan mangle yang teman-teman set. Nah, di sini kita kasih komen ISP2. Kalau yang DHCP-nya itu di modem ISP2, tapi kalau nanti yang DHCP-nya itu ISP1, teman-teman kasih komennya ISP1. Di sini juga misalnya to modem ISP1 gitu. Supaya ada jelas ya, supaya jelas dari script kita tersebut. Nah, kalau nanti statusnya nggak bond, DHCP-nya nggak bond, otomatis kalau jaringannya gangguan kan otomatis dia waiting aja. Nah, itu kita eksekusi yang ini. Kalau dia nggak bond, kita eksekusi yang ini. Kita hapus root yang kita bikin tadi, yang bikin di sini dengan komen ISP2. Nah, di sini komen ini dikaitkan. Jadi kalau di sini ISP1, teman-teman set juga di sini ISP1. Kita akan coba ya skripnya. Masukkan skripnya di mana? Kita copy di sini. Copy. Oke. Lalu teman-teman login lagi ke Mikrotik. Lalu klik IP, pilih DHCP client. Nah, di sini kan kita tambahkan biasanya sini, tambah. Nah, teman-teman perhatikan di bagian ini, di bagian atas ini ada DHCP, advance sama status. Kita klik bagian advance. Di sini kita bisa masukin script nih. Nah, sini kita ngakalinnya di sini kita bikin. Nah, gini. Oke, lalu kita klik apply. Kalau kita teman-teman klik di sini sekarang kan di bagian IP root-nya masih kosong ya, belum ada. Nah, nanti kita klik apply. Oke, kita tunggu. Ketika statusnya bond, dia akan otomatis menambahkan root baru. Nah, ini salah ini apanya interface-nya Ethernet 1 ya. Nah, ketika statusnya nanti bond, otomatis dia akan menambahkan. Nah, di sini udah bond ya. IP-nya ini kita cek di status ya. Gateway-nya 9.1, kita dapat IP dari DHCP-nya 9.3. Nah, kalau berdasarkan script kita ini, kalau tidak ada masalah, otomatis dia akan menambahkan IP root at distance gateway address-nya itu ya ini 9.1. Lalu routing MAC-nya ke Ethernet 2 misalnya. Kalau teman-teman nanti namanya misalnya to ISP2, set aja di sini, ganti aja namanya to ISP2. Lalu teman-teman klik IP, pilih routes di sini. Nah, di sini otomatis dia nambahin. Kalau nanti ini misalnya kita hapus, otomatis di sini juga hilang. Nah, begitu. Inilah trik cara mengakalinya kalau kita ketemu sama ISP yang nggak bisa kita harus set IP lokalnya statik gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai IndiHome, teman-teman kan bisa set di modemnya ya, di modem IndiHome. Tapi kalau di pengalaman saya ketika pakai Icon Plus itu tidak bisa, karena mereka memang tidak mengizinkan hal tersebut. Alasannya juga nggak ada alasan. Pokoknya kalau kita pakai broadband itu IP-nya DHCP. Udah. Kalau kita mau statik kita harus pakai yang dedicated. Sementara antara broadband dan dedicated kan jauh uangnya tuh. Nilai uangnya lebih mahal yang dedicated. Maka dengan trik ini teman-teman nggak perlu upgrade ke dedicated, teman-teman tetap bisa pakai internet broadband. Nah, dan juga script load balance teman-teman itu berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial Mikrotik lainnya. Terima kasih guys.